Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang sama-sama kita hormati Ketua RT 4 RW 01 Bapak Irfan. Kalau kecek Pak Datu tadi itu BA1. Kalau ada mobil operasional itu memang BA-nya 1 ya, BA1. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua RT di lingkungan RW 1 yang juga hadir pada hari ini. Kemudian tadi saya juga mendengar ada Ketua Pemuda. Kemudian tentu Ketua RW kalau hadir bersama kita hari ini yang kita muliakan. Tokoh masyarakat ada Pak Datua sebagai Ketua Pengurus Masjid Imaduddin, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan abang saya Bang Daniel. Kalau ambo membo beliau dari dulu memang babang boleh mudo taruh kan itu. Iya. Jadi kalau di bawah abang kok mudo taruh Bang Daniel beserta panitia. Dan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Pagi yang cerah menjelang siang. Kalau penanggalan Hijriyah, hari ini kita berada di tanggal 24 Syawal. Berarti masih di bulan Syawal, di penghujung bulan Syawal, ya. Setelah 1 bulan Ramadan, ya, kita berpuasa Ramadan, dan hari ini ya kita sudah berada di bulan Syawal. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang halal bihalal, sebuah istilah yang memang hanya ada di Indonesia. Tapi sebenarnya halal bihalal ini sebuah syariat di dalamnya, karena di dalamnya bisa bermakna silaturahim, juga bisa bermakna ukhuwah. Jadi kalau yang mengadakan halal bihalal itu memang karib kerabat, orang tua, anak, kakak, adik, maka makna halal bihalal itu silaturahim deh. Ya. Seperti beberapa waktu yang lalu saya ada menghadiri acara halal bihalal suku pada tua. Suku. Jadi kalau suku itu kan bisa dimaknai juga nanti dengan ya, silaturahim ya, karena nyembah sangkut-sangkut ya. Kalau kita hari ini halal bihalal kita dengan makna ukhuwah. Karena kita memang tidak diikat oleh rahim. Kita tidak pula kakak beradik, ya kan? Kita tidak karib kerabat. Maka makna halal bihalal itu lebih kepada ukhuwah. Tapi kalau kemudian dipertanyakan mana yang lebih kuat antara ukhuwah dengan silaturahim? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kalau hubungan persaudaraan karena nasab, kalau berbeda keyakinan, maka hubungan persaudaraannya jadi putus deh Pak. Jadi kalau persaudaraan karena nasab, kalau berbeda keyakinan, maka persaudaraan jadi putus. Tapi kalau persaudaraan karena keimanan, walaupun berbeda nasab, maka persaudaraan itu akan menjadi kuat. Jadi kita kan berbeda nasab ini Bapak Ibu. Tapi persaudaraan kita karena keimanan, maka jadi kuat. Sehingga memang ada pendapat persaudaraan karena keimanan itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Ya, karena nasab. Kalau yang dibaca oleh anak kita di awal tadi, ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jelas kita memahami ayat tersebut bahwa persaudaraan itu terwujud tidak lain dan tidak bukan karena nikmat dari Allah. Jadi persaudaraan itu karena nikmat dari Allah. Jadi nikmat, sekali lagi Bapak Ibu, jangan hanya dipahami materi. Persaudaraan atau ukhuwah itu juga termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di surat Al-Anfal ayat 63, wa allafa baina qulubihim, Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jika engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi ini, maka itu tidak akan mampu untuk mempersatukan hati mereka. Walakinnallah allafa bainahum, tapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Jadi kalau ada hati-hati yang hari ini tidak bersatu, memang malang betul nasib karena tidak dapat nikmat dari Allah. Malang sekali. Iya Pak. Sebegitu besar nilai hati yang dipersatukan. Ternyata sampai hari ini kita termasuk orang yang hati kita ternyata tidak dipersatukan Allah. Malang nasib Bu. Karena bersatunya hati itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya.
Lebih berharga. Jika engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi ini, itu tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Berarti hati yang bersatu itu nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hello, bagi mereka yang hari ini ternyata hatinya tidak dipersatukan Allah. Ya kan? Mudah-mudahan kalau di RT 4 hati-hatinya dipersatukan Allah. Kecuali yang tidak. Ya kan begitu. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di surat Al-Hujurat yang kita baca di awal tadi, bahwa orang yang berukhuwah itu akan mendapatkan sesuatu yang layak dia bergembira, yang layak dia bahagia, Pak. Yaitu rahmat dari Allah. La'allakum turham. Ukhuwah itu bisa mendatangkan rahmat. Makanya ada kalimat al-jami'atu rahmah. Berkumpul bersama-sama, berukhuwah itu mendatangkan rahmat dari Allah. Makanya Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, "Fabidzalika falyafrahu." Maka dengan sebab itulah kalian bergembira. Iko baca kak juta tangga sebelah tuh galak kagalak saya. Itu dak gembira itu. Kau baca kak judul sana Pak, happy kan? Itu bukan kegembiraan yang sebenarnya Pak. Itu kegembiraan majasi itu. Di mana tak gembira Bu awak baca kak juta tangga sebelah? Di mana tak bahagia Pak awak judul sana ribu sampai kini Pak? Tidak ada itu. Itu kegembiraan majasi itu, semua itu. Semua itu Pak. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Maka dengan sebab itulah pantas rasanya kita Bapak Ibu hari ini bergembira. Makanya kalau di hadis Nabi kan kegembiraan itu Allah berikan kepada dua orang. Ya, diberikan Allah ya. Lisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa akan dapat dua kebahagiaan gitu. Ada dua kebahagiaan. Ini kan kita baru saja ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bagi orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan, Pak. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang pertama adalah bahagia di saat berbuka. Kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan di saat bertemu dengan Tuhannya. Baru ndak kebahagia Pak. Makna berbuka itu salah satu kan Idul Fitri itu kan kembali berbuka, kembali kita bisa menikmati apa yang Allah haramkan selama Ramadan. Kembali bisa makan pagi. Futur itu kan makan pagi. Ya kan? Makan pagi. Bisa kembali makan pagi. Bahagia deh. Tapi ba'alo rasanya dah Bu. Kebahagiaan itu akan kita dapatkan Pak pulang kampung. Ada masalah judun sana yang tidak beres Pak. Padahal cuma satu orang dari sekian banyak dun sana. Ambo yakin pulang kampung Patang tidak akan bahagia. Tidak bahagia. Ba'alo awak mendapatkan kebahagiaan di Idul Fitri gitu. Di saat dengan warga Bapak Ibu, persoalan kita tuh tidak juga selesai-selesai gitu. Masih ada dendam, masih ada kemarahan Pak. Masih bertengkar. Bahagia seperti apa itu Pak? Karena sekali lagi bahagia itu karena rahmat. Orang yang bertengkar Bapak Ibu antara kakak beradik, orang yang bertengkar badun sana, orang yang bertengkar dengan tetangga, yakin tidak akan dapat rahmat dari Allah. Tadi malam ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, kalau awak baca kakju tetangga, ibadah awak diterima Allah atau tidak? Itu pertanyaan jamaah tadi malam tuh Pak. Kalau awak baca kakju tetangga Ustadz, ibadah awak diterima Allah atau tidak? Saya jawab, ya kalau ibadah diterima Allah Pak. Orang baca kakju tetangga sabalah, kalau sholatnya itu sesuai dengan syariat diterima Allah. Dapat pahala enggak? Bisa jadi dapat. Dapatlah.
Cuman dia tidak dapat rahmat Allah. Tidak dapat rahmat Allah. Boleh jadi bahkan karena berkelahi dengan tetangga, baca kak judun sana, tamakan hak orang, Pak. Pahala tadi boleh jadi nanti akan dipindahkan kepada orang yang kita zolimi. Ya sampai ke situ dia kan gitu. Ya. Ya kalau kemudian ada bahasa sia-sia, wallahu a'lam ya. Kalau memang ada bahasa sia-sia. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat. Bahwa ukhuwah itu mendatangkan rahmat. Bahwa kegembiraan itu dengan sebab rahmat dari Allah. Ibu kan tarasu kalau kakak beradik. Seorang sebu bermasalah di kakak beradik itu. Ambo yakin hambar lebaran tuh. Tidak usah sadonya bu. Seorang saya bermasalah jo adik atau jo kakak tuh, atau hambar tuh lebaran. Sampai dulu pernah saya bilang kan, ada sebuah keluarga nyotelpon dulu tuh, pulang dah adiknya yang di kampung tuh. Oh pulang, berarti tahun kini ambo dak pulang. Model itu bana bancakak kakak beradik. Ini kisah nyata ini bu. Abe kok model itu lo nelpon tuh. Uni itu nak pulang dak Uni itu. Nyo jawe dia adiknya, yo kabarnya Uni pulang. Kalau Uni itu pulang ambo dak pulang lo aja. Ganas lo kakak beradik, lupa. Kali ikut kronis semua. Ya. Jangan itu nih sampai Pak Datuk tadi kan. Kok ada lo di Mas Haji model itu. Hanya cigok-cigok dari jendela. Hah, payin ke Mas Haji. Ada payin ke Mas Haji ada. Ayolah Mas Haji ada. Mana tahu kan tak tahu. Hah? Di Madudin tak ada. Di Madudin tak ada. Ayo kok cigok lo sekali. Oh payin ada payin lo itu. Nah, ini kalau yang tadi memang kisah nyata itu. Ya. Maka tidak pernah basobo antara adik Juninya tuh. Kan? Karena masing-masing ya dicari tahu dulu. Sana pulang. Kalau pulang udah pulang. Bagaimana akan mendatangkan kebahagiaan? Karena rahmat Allah tidak Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak ada ukhuwah di dalamnya, Pak. Ya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus rahim. Rahim itu salah satu makna memang kasih sayang. Dia saja dia putus kasih sayang. Mana mungkin Allah memberikan rahmat kepada orang yang memang memutus. Kan memutus. Bagaimana Allah akan beri, Pak? Yang lah ado saya nyeputu itu. Apolon kadiaginan ado saya tak pandai memanfaatkan. Awak lain beradik, lain kakak. Itu saya nyeputu di Bu. Rahmat apa aja nak kata raga. Kan itu bilang, yang ado saya tak bisa menjaga. Tak bisa menjaga. Kakak beradik, ya kan? Tak bisa dijaga. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-jami'atur rahmah. Ya. Makanya kalau tadi Pak Irfan sebagaimana yang disampaikan Pak Lurah tadi ada Padang Rancak. Padang Rancak. Bahwa tadi Pak Datuk pada rancak kok apa yang dinilai kepada Datuk? Kebersihan kepada Datuk. Keamanan, dah Bu. Kerukunan. Kalau kilo ke Bacaka, sekampung lapai ku malu ka dapet pada rancak. Ya, sapu-sapu indah, bisa. Bisa. Itu berhasil saya diandalkan. Oh, berhasil. Tapi sapu menyapu dak dulu kan malu ka dapet pada rancak. Tapi yang mau yakin tadi Pak Irfan menyampaikan bahwa Padang Rancak kan dapat juara. Itu berarti memang nampak kalau di dalamnya ada keamanan, kebersamaan. Tak mungkin Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Rahmat Allah turun kalau tidak ada yang namanya ukhuwah, Pak. Makanya ada bahasa duduk surang basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang, Pak. Itu ukhuwah. Itu ukhuwah. Ya. Saya kan bilang juga kepada Bapak Ibu, Siro punya tetangga aku, Bu. Yo Siro. Sempat indak basapu yo tetangga tanya yo. Ambo banjir bandang patang Bapak Ibu kan tak kurang di rumah tuh sampai jam setengah 3 pagi Pak Irfan. Tetangga ambo bang, keceknya. Pak Ustad aman saja, ambo standby di atas pagar kok. Luar biasa. Lah sampai ayi itu di bawah kakinya, alunjo menggarinya Pak. Dek kami masih menahan pintu.
Ambo telepon. Banov ceh. Udah tenang salah ceh. Ambo standby sego ceh. Ayo tak tunggu kadang di muka rumah. Lah kami matian lampu lah lari ke dalam kamar, lah nampak kalam rumah udah, baru ambo berangkat ke belakang naik kate. Luar biasa tetangga. Inyo ingin memastikan ambo sekeluarga ada apa-apa. Padahal istrinya di luar lah takut itu pak. Le ndak bau dah di belakang. Baik ndak juga kamu kok. Itu luar biasa tetangga. Ya, lah masuk kami ke dalam baru nyon EKT memastikan kami aman pak. Nah, coba bayangkan. Tetangga pak. Dia bukan nasab pak, tapi karena iman. Karena iman. Mungkin pernah juga cerita kepada bapak ibu. Namanya komplek baru pak. Di belakang tuh kan dulu kecil orang di mau Ustaz mampir rumah tuh aja. Tuh bahaya daerah situ mau Ustaz, banyak perampokan dan lain sebagainya. Ya waktu itu kan langang. Pernah suatu malam pak, membanting lampu listrik pak. Tak berani yang mau keluar rumah untuk membuka pintu mailoan CB itu, amanah NCB. Karena tetangga depan pak pernah kejadian pak. Sengaja nyematiin di orang, pas keluar rupanya ada orang di luar pak. Takut ya bu. Tapi kalau di Padian tuh sampai pagi yang bakal kalam. Bu telepon tetangga. Peri, kok mau diliko? Tanang besmet, keluar bu kini. Jam 9.30. Keluar pak. Alah besmet, keluar bu pak. Mbak Elon CB, lu punya kipe angin konselek. Kamu dilitu tetangga tuh bu. Indak kabaelo awak jo tetangga. Indak kabar baik-baik sama tetangga bu. Makanya ada istilah tetanggaku idolaku bu. Oh kan gitu. Tetanggaku idola. Ya. Tapi idola dalam pengertian baik ya. Jangan nanti yang lain pula pemahamannya. Ya. Tetanggaku idolaku kan begitu. Ya. Makanya karena keimanan itu memang lebih kuat pendapat ulama. Kalau terjadi sesuatu, kakak adik nan dirantau tu alun tantu kacapek tibo boleh dulu. Tetangga nan capek tibo. Ini ukhuwah. Ya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka kalau kita baca Bapak Ibu surat Ali Imran ayat 134 itu sebenarnya penguat ukhuwah. Penguat ukhuwah. Coba nanti Bapak Ibu buka itu. Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit, Pak. Ini maknanya kan kepedulian, mau membantu, mau berbagi dengan sesama, ya kan? Mau berbagi dengan warga. Itu bisa memperkuat ukhuwah itu, Pak. Ya. Jadi ceritanya waktu banjir bandang kemarin Bapak Ibu, ada seorang bapak tiba di Tampe Ambo. Rumahnya tidak jauh dari Tampe Ambo. Keceknya Pak Ismet. Baru tahu Ambo Pak Ismet sianan sabana-bana kawan tuh. Terkaju Ambo. Lain nama kasih apa? Rupanya beliau berharap ada beberapa temannya di kantor yang mungkin selama ini begitu dekat. Ketika terjadi musibah Pak, jangankan kamu nolong, nelpon sih ndak aja. Itu memperkuat ukhuwah itu Pak. Kalimat itu jelas. Tiba di muka rumah tuh Pak Ismet. Baru tahu Ambo kini Pak Ismet. Sianan sabana-bana kawan. Ya. Karena beliau mungkin besar harapan kan begitu. Ya. Bahwa ternyata dengan tolong menolong, kalaupun tidak dengan materi, Bu, itu bisa memperkuat ukhuwah Pak. Bro, tak bisa Ambo tiba gini bro. Jalan dari Bukit ke Padang, longsor lo kemana? Besok kalau tiba di Padang Ambo pergi ke rumah. Itu saya senang di hati kan gitu kira-kira gitu Pak. Bahasa-bahasa ada namanya kepedulian. Ya. Makanya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dalam kajian membahas Bapak Ibu. Bagaimana mungkin disebut ukhuwah, Pak? Sementara kita termasuk orang yang tidak bisa membantu orang dengan barang yang berguna. Malah kita disebut pendusta agama. Wa yamna'unal ma'un. Orang yang disebut pendusta agama itu enggan membantu dengan barang yang berguna. Ikut tetangga minjam janjang, saya tidak pinjam pinjaman janjang. Keceknya, kok rusak, kok janjang awak bari abang tuh.
Alun dipinjam janjang lah buruk sangko rusak. Minjam kuali untuk beralik, saya tak mau meminjam tetangga sebelah beralik. Akhirnya kok rusak kuali, kok kuali turun temurun wah. Kok hilang babe? Alun dipinjam orang pak, ala buruk sangko hilang. Ukhuwah semacam apa ini pak? Apa ukhuwah itu namanya ibu? Ada buruk sangka kepada tetangga sebelah, ada buruk sangka kepada saudara kita. Ukhuwah apa itu pak? Berburuk sangka kepada saudara muslim hukumnya adalah haram. Berburuk sangka itu ibu hakikatnya adalah bergunjing dengan diri sendiri. Kan sama bu bergunjing. Cuman kalau bergunjing kan juga kawan tuh. Bapak nak tibuni sebelah tuh inyo pamalih rumah. Yo tuh. Lah barangkali acara wadah ada pernah tiba-tibanya. Inyo pamalih atau bergunjing tuh. Kalau berburuk sangkanya tak ngecek orang bu, cuma di hatinya tuh. Dicari-cari tetangga sebelah ada tibur. Inyo iyo no. Parangnya inyo mampu. Ini seorang saya cek pak. Tapi inyo yakin bahwa tetangga sebelah yang tidak hadir hari ini itu adalah orang pemalas. Tak tahu jurang. Berarti kan berburuk sangka itu. Makanya berburuk sangka sekali lagi Bapak Ibu, bergunjing itu hakikatnya, bergunjing dengan diri sendiri. Maka dake awak je tetangga buruk sangka taruh je tetangga sebelah, dake apur. Tak bisa dekat kalau ada buruk sangka tu bu. Awak saja juga kawan kerajo pak, kalau mau buruk sangka tak mungkin jadi bestie tu bu. Dia tahu bu bestie. Tak mungkin malu ada kan jadi bestie awak berburuk sangka, ada tu. Nyo besti itu bu ayah nyo baik sangka tuh, makanya bisa dake akrab menjalang bacaka. Kalau bacaka nyo buka sadoresu. Hati-hati bu, hati-hati tuh. Ini banyak besti itu bu kalau ala batikai memang ndak tanggung lo pemusuhannya bu, lebih parah lo dari orang yang ndak besti. Sebab rasio kawanku tahu di nyo sudah, nyo bongkar sudah. Tak buka sudah, hati-hati bu yang punya besti itu. Nah itu kan ceritanya kan begitu. Makanya jangan lebay bu. Kok satu masalah di rumah tangga bercerita ke kawan dengan harapan kawan itu memberi solusi. Solusi apa lo nengka dia kia. Inyosan masalah ada selesai lo. Kadang awak berharap ke orang tuh sebanyak masalah. Berharap tuh kepada Allah bu. Itu masalah suami sampai ke tetangga sebelah. Yang masalah istri sampai ke orang rumah. Itu pas elok. Coba lah ndak elok. Ndak merasa. Ya, terbentuk nanti segitiga bermudahnya. Tetangga A akrab dengan tetangga B, sering cerita. Tetangga B cerita lo ke tetangga C. Kece si A uni modeliko. Alam, dulu model itu tetangga B. Hebat lo nyoba. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saling membantu. Bahkan dalam kajian yang saya sampaikan di Masjid Imaduddin, ketika Allah ditanya oleh Nabi Musa, amalan apa yang paling engkau cintai? Apakah solat-solatku? Allah menjawab tidak. Karena solat itu untukmu. Engkau tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau begitu ya Rabb, apakah puasa-puasaku? Tidak. Karena puasa itu untukmu agar engkau mampu mengendalikan hawa nafsu. Apakah zikir-zikirku? Tidak. Karena zikir membuat hatimu menjadi tentram. Berarti apa amalan yang paling kau cintai ya Rabb? Ketika engkau menggembirakan saudaramu yang kesusahan dengan sedekah, maka aku berada di sampingnya. Tak main-main loh. Makanya hati-hati dengan hablum minan nas. Jangan menganggap remeh hablum minan nas yang ternyata keutamaannya tidak kalah dibandingkan dengan hablum minallah. Dan itu penguat dalam ukhuwah, saling tolong menolong, saling mencukupi, saling membantu. Itu memperkuat ukhuwah. Ya, mudah-mudahan itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah wal kaziminal ghais. Bahwa yang mampu memperkuat ukhuwah itu adalah kemampuan mengendalikan amarah, Pak. Aki ibu tuh kok tahu gara-gara kalimat ambo patang tuh baserak lo ambo jo tetangga sebelah anca ambo rem-rem ambo mengecek patang. Kecek beliau tapi tidak terrem no. Rupanya lata sampaian. Makanya ada kalimat kan. Al-lisan tanfudhu mala tanfudhul ibrah. Al-lisanu yanfudhu mala tanfudhul ibrah. Lisan itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus jarum, Mbak. Ya kan? Kemampuan mengendalikan marah. Ya.
Yang membuat seseorang mampu menjaga kata-kata, yang membuat seseorang itu mampu menjaga sikap, Pak, itu lahirnya dari kemampuan mengendalikan marah. Ya kan? Kok baru tetangga manokok dinding sebelah langsung lari keluar tagak sekali. Apa toko-toko tuh dia? Runtuh rumah orang kok. Baru manokok sakete lah runtuh lah gampu 6 September ndak runtuh rumah. Kok nokok sakete saya harus runtuh. Gara-gara kalimat sakete itu Bu habis sudah pasal-pasal itu. Baru bunyi seng dia teh. Baru sakete akan luar langsung tuh. Aiko kok penyebab bocor rumah bos sama kok mah. Wah, halun mulai orang keraju baru penyebab bocor kan itu. Saya malah beruntung Bapak Ibu. Ini kan kisah saja Pak. Ketika tetangga atau rumahku sebenarnya lah warna coklat Pak Irfan. Banyak bocor itu rumah. Tetangga sebelah kok membangunnya Pak. Memang gak camai-camai juga ambo awal-awal ketika naik ke rumah tuh tukangnya kan. Tapi ambo berharap mudah-mudahan ada kebaikan. Karena beliau magih waterproof di sekitar tuh. Tapi dengan syarat harus di atas atau ambo lalu. Dan ternyata Pak Irfan, setelah turun tukang tuh Pak, tiba hujan labe, hilang bocor tuh. Alhamdulillah. Hilang bocor tuh. Tapi memang agak pujo bos kita tidak bocor. Tapi ternyata Allah hilang bocor tuh Pak. Ya, Allah. Nah, artinya kan kemampuan kita menjaga, mengendalikan amarah. Makanya inna fulana ada seorang perempuan mingkasroti solati ya solatnya banyak, puasanya banyak, watasodokoh sodokohnya banyak. Tapi persoalannya Pak, wa tu'dzi jironaha bilisaniha, dia sakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawaban Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita itu. Artinya begini Bapak Ibu, akhlak itu bukan semata-mata hiasan diri. Tapi akhlak itu adalah indikator baik tidaknya seseorang Pak dari ibadah yang sudah dilakukan puluhan tahun lamanya. Itu yang hablum minan nas tadi Pak. Ya, makanya tidak main-main kalau berbicara tentang takwa, yang di penghujungnya itu ada akhlak. Sekali lagi, akhlak itu menentukan baik tidaknya seseorang Pak dari ibadah yang sudah dilakukannya puluhan tahun Pak. Kalau lah 60 umur Bu, itulah bara banyak sholat awak tuh Bu. Kalau lah 60 umur awak Pak, lah bara banyak puasa awak tuh Pak. Tapi gara-gara menyakiti tetangga Pak, apa jawaban Nabi? Tidak ada kebaikan Pak pada diri kita itu. Maka mampulah kita Bapak Ibu mengendalikan marah. Kalau mampu mengendalikan marah, ukhuwah itu akan terjamin. Kamu yakin banyak di antara kita Bapak Ibu, keakraban dengan tetangga sebelah masih terjaga sampai hari itu bukan karena tidak ada masalah. Masalah ada, tapi karena kemampuan ibu mengendalikan marah. Iya Pak. Sialo tidak kado masalah jadi tetangga. Tapi kenapa kok akur-akur juga sampai hari ini? Karena kemampuan Bapak untuk mengendalikan amarah. Biar salah adinda sayang. Ke dunia konyo. Sabah sawak boleh dapet palo. Padahal orang rumah kok lah mangkik roh mah. Udah keluar itu. Dek kanai sayang. Nah, dek kanai sayang tadi ya. Kok indah nyasong lo ya dong. Ayo agi baik sekali aja. Tapi kalau yang tukang ngasong kok jarang suami nah. Orang rumah yang banyak tukang ngasong. Mohon maaf ibu enggak ada begitu. Ya. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak ya. Tapi kemampuan mengendalikan marah itu adalah sesuatu yang mampu menjaga ukhuwah kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Tidak ada orang yang hidup ini tidak ada masalah, Bu. Tapi kenapa masalah itu tetap tidak merusak keakraban kita dengan tetangga, tidak merusak ukhuwah kita dengan warga? Karena kemampuan kita mengendalikan marah. Itu intinya sebenarnya. Maka jaga, ya, mampu kita mengendalikan marah sehingga mulut kita terjaga, ya, sikap kita terjaga, maka ukhuwah akan terbangun. Kok kadang-kadang gara-gara masalah seketek tapi dimuncuang kok kasa, alah karena sekali. Aku cek tetangga cek lain. Model itu masalahnya udah tanggung muncung ibu dulu sih. Wah cerepet sih. Masalah seketek ya. Karena ketidakmampuan mengendalikan marah. Terakhir. Kalau terakhir kok agak tagak lagi Pak Yunus. Terakhir kan itu. Kok lamu banget. Yang terakhir yang bisa menguatkan ukhuwah berdasarkan surat Ali Imran 134 adalah wal afina anin. Kemampuan kita untuk memaafkan kesalahan orang itu kuat ukhuwah Bu.
Sama lah dengan bahasa kita tadi. Kok ibu tuh tidak hadir? Mungkin beliau tuh sakit. Mungkin beliau sedang di luar kota. Mungkin beliau. Itu bahasanya apa? Memaafkan itu, Bu. Jadi memaafkan itu bukan berarti orang salah lalu minta maaf. Bukan itu saja. Tapi bisa menerima kesalahan seseorang dengan berbaik sangka. Itu maknanya adalah wal afina. Bisa memaafkan. Dapat. Biasa sih. Awak sama awak itu. Itu maafinanin itu. Apalagi kalau memang orang sudah minta maaf. Kalau orang memang sudah minta maaf, apalagi sudah mengucapkan salam, assalamualaikum, tidak dijawabnya salam, maka dosanya selama ini karena bertengkar akan dibebankan kepada orang yang tidak memaafkan. Itu hadis Nabi. Anggaplah dia tidak bertegur sapa 3 tahun, sadar ibu kok, maka didatanginya beliau, lalu beliau minta maaf, tapi ternyata beliau tidak memaafkan, maka dosa bertengkar selama 3 tahun kata Nabi akan dibebankan kepada orang yang tidak memaafkan. Begitu malang nasib kalau kita tidak mau memaafkan kesalahan. Wal'afina. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita di warga RT 04 RW 01 ini menjadi pribadi yang mampu menjaga ukhuwah dengan saling membantu, saling menolong. Kemudian juga mampu mengendalikan marah, jaga-jagalah lisan, ya kan? Ya, kita hidup itu tidak bisa sendiri kan itu ya. Kau bantu bisa hidup seorang pecah kayu orang saudara. Dulu orang hobi membaca kayu orang. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang. Artinya apa? Ada baik sangka. Ada baik sangka dan bisa menerima bahwa setiap orang itu tidak akan luput dari yang namanya salah, dari yang namanya khilaf. Awak kadang-kadang Bapak Ibu di masyarakat acuk menunjuk orang seolah-olah orang yang berbuat salah. Padahal kalau awak menunjuk Bapak Ibu, tunjuk cie ke orang ampe balik kawat. Nah, di masyarakat kadang-kadang sering seperti itu Bapak Ibu. Yang parah itu tiba di nyoba buat salah, dia merasa tidak ada masalah. Tapi kalau tiba di orang buat salah, dak tanggung kalimat yang keluar dari mulutnya. Ini juga menjadi penyebab rusaknya ukhuwah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara kita mendapatkan berkah. Kita awali doa kita dengan membaca Ummul Alkitab Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana fil lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih. Ada ya? Masya Allah.
Pada tak. Bukan Hmm. kayak hal yang dia pendek-pendek sampai supaya panjang lu. Iya, masya